Ya, halo dan balik lagi di video Icework. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan bahas tentang cara buka Livin Bank Mandiri di HP root untuk versi yang paling baru di 1.5.0. Semoga video ini gak kena violation lagi karena sebelumnya gue udah sempat buat di beberapa tahun lalu untuk versi lamanya, tapi terkena violation dengan alasan yang mungkin sekiranya kurang mengenakan lah. Dan ini lebih ke gue mengeducate kalian juga ketika teman-teman mau ngerut itu apa aja sih yang perlu diperhatikan ya. Ini gue buat dalam bentuk kayak slide presentasi kayak gini. Semoga teman-teman nggak skip video ini karena ini bisa jadi something yang bisa teman-teman terapkan di perangkat kalian lah ya. Oke, di sini gue akan jelasin secara ringkas aja. Oke, dari segi objektifnya sendiri sebenarnya ini hanyalah formalitas karena gue yakin untuk teman-teman yang sudah melakukan root di bagian nomor 1 dan juga nomor 4 ini sudah pada dipahami. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah pada bagian nomor 2 dan juga ketiganya aja ya. Yang mana di bagian choosing the compatible Magis sama choosing the perfect module untuk menyembunyikan root dari aplikasi banking yang ada di ponsel kita. Oke, kita lanjut. Di sini ada table of content yang nggak perlu teman-teman fokusin banget, walaupun terlihat banyak, tapi gue akan hanya ngebahas 4 poin pentingnya aja, dan ini juga gue ringkas-ringkas kok, jadi nggak usah khawatir ya. Ini akan gue lanjut ke bagian pertama, yakni choosing the compatible Magis atau memilih Magis yang kompatibel dengan perangkat kita. Oke, seperti yang kita tahu di sini ada 3 Magis yang sering banget digunakan para pengguna yang hendak melakukan root. Baik itu ada Magis Official, Magis Alpha, dan juga Magis Delta. Tentu masing-masingnya memiliki fitur yang sangat membantu para pengguna untuk melakukan root pada ponsel mereka. Tapi balik lagi, dari 3 versi ini ada beberapa yang punya ego atau punya sisi perfeksionisnya. Kayak misalnya gue lebih nyaman pakai official aja, gue lebih nyaman pakai alpha, dan gue lebih nyaman pakai delta. Itu semua kembali lagi ke kebutuhan kalian. Gue pernah pakai Magis Delta dan ternyata itu hanya bertahan sekitar 1-2 bulan aja untuk menghide status root dari aplikasi banking atau e-wallet atau e-money dan lain segala macamnya. Gue nggak tahu itu karena update dari apps-nya itu sendiri atau bahkan update dari si Magis Delta itu sendiri. Hingga akhirnya gue pindah ke Magis Alpha. Nah, di Magis Alpha sendiri sempat ada masalah juga kok. Pertama-tamanya gue aman-aman aja untuk buka aplikasi di handphone root gitu ya, aplikasi banking di handphone root. Tapi lama-kelamaan kok ada masalah juga, sampai akhirnya gue mencoba untuk cari tahu apa aja sih yang jadi focal point dari masalah ini gitu, sehingga kok yang sebelumnya udah di hide dan aman-aman aja sekarang kok terdeteksi gitu loh. Oke, bisa teman-teman lihat di sini bahwa gue sampai saat ini menggunakan Magis Alpha gitu ya. Dan untuk Magis Alpha yang gue gunakan sendiri adalah versi 26.203 atau 26203 atau versi terbarunya dari Magis yang baru aja update ke 26.2. Ini juga relate sama beberapa waktu lalu ada yang komen di video gue, "Bang, coba pakai Magis 26.2," dan ini udah gue pakai betulan. Walaupun ini belum gue update. But overall, sampai saat ini aman-aman aja gue untuk buka aplikasi banking Livin Bank Mandiri, Dana, JMO, dan lain segala macamnya. Maka dari itu teman-teman harus tahu dulu nih, kalau mungkin balik lagi tadi gue bilang, kalau misalnya teman-teman sebelumnya menggunakan Magis Delta dan ingin pindah ke Magis Alpha, ini langkah yang perlu teman-teman perhatiin dulu ya. Untuk hal yang perlu diperhatikan di sini sendiri adalah bagaimana cara teman-teman berpindah atau bermigrasi dari Magis yang sebelumnya ke Magis yang sekarang ya. Misalnya dari Delta ke Alpha, Alpha ke Delta, atau sebaliknya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari cara uninstallnya. Untuk menguninstall Magis sendiri sebenarnya nggak terlalu sulit. Ada 2 opsi yang bisa teman-teman pakai. Bisa pakai menggunakan file zip dari si Magis uninstaller itu sendiri, atau bahkan dari Magisnya langsung. Kalau gue lebih prefer dari Magisnya langsung, yang mana teman-teman tinggal buka aplikasi Magis App Manager kalian di perangkat, kemudian klik pada opsi uninstall Magis, kemudian pilih yang complete uninstall. Nah, setelah complete uninstall ini diklik, nanti akan muncul kayak semacam lock yang berjalan di Magisnya itu sendiri, dan nantinya teman-teman akan ter-restart atau ter-reset ponselnya secara otomatis ke sistem Android kalian seperti biasa. Tapi apakah itu udah selesai? Tentunya belum, karena masih ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah memilih atau menguninstall Magis yang teman-teman pakai dan hendak diubah atau diganti ke Magis yang lainnya. Nah, ini masuk ke tahapan kedua, yakni adalah clean up change. Ketika teman-teman sudah restart dari penguninstalan Magis tadi, teman-teman bisa menghapus change yang sekiranya tersisa. Tapi change yang gue maksud di sini bukan change aplikasi aja, melainkan change dari Magis yang teman-teman gunakan. Nah, untuk menghapus change di sini, teman-teman bisa menggunakan TWRP. So that's why
kalian harus understand dulu, harus paham dulu TWRP apa sih yang cocok di teman-teman ya. In case di sini gue menggunakan Redmi Note 10 Pro dengan TWRP-nya PBRP atau Pitch Black Recovery Project 4.0 yang versinya official. Bang, kenapa kok lu pakainya yang PBRP? Jujur aja, gue nyaman pakai PBRP dari zaman Redmi Note 5 Pro gue dari Wired. Sampai akhirnya gue berganti device ke Redmi Note 10 Pro dan ternyata pada saat itu di 2022 kalau nggak salah waktu gue beli ponsel ini pertama kali PBRP belum support nih untuk Redmi Note 10. Sampai beberapa bulan kemudian barulah muncul si PBRP 4.0 ini. Gue juga nggak tahu kenapa gue nyaman, mungkin karena user interface-nya yang warnanya hitam dan gue suka itu. Dan kemudian dia juga punya satu fitur yang menarik. Bang, kalau di TWRP lain gimana? Kayak Ovox atau Teamwin Recovery Project yang official atau apa? Gue belum tahu. Kalau untuk sekedar nge-clear cache itu aman-aman aja. Tapi ada something yang harus lo tahu kenapa gue memilih Redmi Note 10 Pro, dan gue juga baru sadar ini beberapa waktu lalu ya. Ini gue next. Untuk menghapus cache dari aplikasi Magis ataupun sistem kalian, ini caranya gampang banget. Jadi setelah restart ke sistem, teman-teman boleh restart lagi ke recovery dan masuk ke bagian yang ini. Yang bagian yang pertama adalah teman-teman klik wipe dulu untuk wipe or format your device data. Kemudian pilih yang tab advance, lalu centang pada dua opsi ini, yang Dalvik atau ART Cache dan juga Cache. Kalau udah langsung aja swipe to wipe. Kalau udah selesai melakukan swipe to wipe, nanti teman-teman akan dapat opsi nih, mau di restart ke sistem atau gimana. Tapi saran gue jangan di restart ke sistem, pencet aja back, lalu masuk lagi ke bagian wipe, pilih yang bagian advance, kemudian centang pada opsi Magis Modul. Bang, gunanya untuk apa bang Magis Modul kok di wipe juga? Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Pada beberapa waktu lalu ketika gue menggunakan Magis Alpha, ya, itu ada masalah ketika gue hendak membuka aplikasi Dana, JMO, dan Livin by Mandiri. Entah kenapa kok tiba-tiba terdeteksi. Ya, gue juga bingung lah ya. Terus gue coba akal-akalin, gue ganti versi Magisnya, gue ganti update-nya, lain segala macemnya. Gue pakai Delta lagi, masih kedeteksi juga. Gue pakai yang Delta Nightly, Alpha Nightly juga terdeteksi. Sampai akhirnya gue sadar, kok ketika gue uninstall, ternyata masih ada satu modul nih yang nyangkut ketika gue install lagi gitu loh. Jadi kayak gue uninstall Delta, kemudian gue habis uninstall Delta, gue install Magis Alpha nih. Loh, pas gue masuk ke bagian modul, kok ada satu modul yang gak hilang-hilang. Sampai akhirnya gue coba clear cache, kok masih gak hilang juga. Dan sampai akhirnya ketika gue clear cache untuk yang kedua kali, gue baru ngeh bahwa ada yang namanya Magis modul dan bisa di wipe. Ini baru, gue gak tahu ya, maksudnya ini apakah hanya tersedia di PBRP 4.0 TWRP-nya aja, atau ada di beberapa TWRP lain. Teman-teman bisa sesuaikan aja lah ya. Maksudnya kalau mungkin di TWRP kalian yang lain kayak Ovox, terus TWRP atau yang lain segala macamnya, itu nggak ada, teman-teman bisa lakukan uninstall manual lewat Magis Modul Manager-nya. Jadi kayak teman-teman buka lagi Magisnya, klik pada tab modul, kemudian hapus seperti biasa, baru install lagi. Atau setelah menghapus modulnya itu silakan uninstall Magisnya secara complete uninstall. Kayak gitu ya. Nah, setelah Magis modul ini dihapus, silakan dicentang, silakan pilih swipe to wipe dan baru restart ke sistem. Bang, efeknya apa ketika gua harus menghapus Magis modul? Ya tentunya modul yang sudah kalian install bakal hilang semuanya. Maka dari itu teman-teman disarankan untuk mengingat-ingat nih kira-kira modulnya apa aja yang pernah diinstal, yang sekiranya penting, dan modul ini tuh emang harus ada gitu loh, tanpa gua harus buka aplikasi banking dan lain segala macamnya. Barulah dari situ teman-teman bisa install lagi Magisnya seperti biasa. Gue yakin lah caranya udah pada tahu ya. Download file zipnya dulu, kemudian zipnya diinstal di TWRP, kemudian tunggu masuk ke sistem. Sampai masuk ke sistem, buka file explorer, file zip yang tadi kalian install, ganti formatnya ke .apk, kemudian install. Atau ambil aja dari Telegram, banyak kok. Nah, setelah melakukan penginstalan ulang dan menghapus cache dari Magis dan juga modul, baru kita masuk ke Magis modul dan memahami Magis modul apa aja sih yang sebenarnya cocok dan bisa teman-teman gunakan untuk kayak mengoptimalkan high truth lah di ponsel gitu ya. Nah, ini sedikit proof aja atau spill out dari gua. Di sini ada 3 modul yang gua pakai, tapi yang perlu kalian catat hanya 2 aja, Samico dan Universal Safety Net. Karena kenapa? Untuk modul yang kedua ini, Universal GMS DOS, itu lebih ke untuk tweaking gua aja, untuk kebutuhan pribadi gua aja, dan ini nggak ada urusannya sama
buka aplikasi banking di HP root untuk menghide-nya gitu ya. Yang pertama tentu adalah Samiko, yang gue yakin teman-teman udah pada tahu juga. Ini di-develop sama LS Post Developer, yang mana gunanya untuk menghide root di ponsel kalian. Dan kemudian untuk Universal Safety Net Fix-nya sendiri, ini gunanya untuk membypass, menampilkan status CTS profile yang basic sama integrity-nya itu hijau semua. Karena kenapa? Ini gue pakai yang versi mod. Versi yang sebelumnya sendiri yang gue pakai masih sama, versinya 240 dan di-develop sama K-Dragon. Cuman ada CTS profile yang masih merah. Tapi sebelumnya aman-aman aja gitu, kayak nggak apa-apa CTS-nya merah, tapi masih normal gitu, gue bisa buka aplikasi banking dan lain segala macamnya. Tapi untuk teman-teman, gue sarankan pakai yang mod ini sih, supaya lebih aman aja dari CTS profile-nya. Nah, setelah menginstal dua modul ini, Samiko dan Universal Safety Net, baru kita masuk ke tahap execute atau eksekusinya. Nah, untuk eksekusinya ini nggak terlalu sulit ya. Di sini cuma ada 2 step yang gue pakai. Yang pertama dari settingan Magisnya sendiri, Zygisnya gue hidupkan, kemudian Enforce Deny List-nya tidak usah dihidupkan. Karena kalau teman-teman pakai Samiko dan menghidupkan opsi Enforce Deny List, Samiko-nya nggak akan berjalan, nggak akan berfungsi, nggak akan works gitu. Karena nabrak lah pokoknya. Gue nggak tahu kenapa dia bisa nabrak gitu kan. Pokoknya untuk settingan gue sendiri, gue akan cuman masuk ke settings, kemudian klik pada Zygisnya gue hidupkan. Setelah itu gue restart perangkat, dan kemudian gue buka lagi Magisnya, baru gue masuk ke configure deny list. Gue centang seluruh apps yang mana yang mau gue hide dari status root. Ribet bang, dikit-dikit restart, dikit-dikit restart, dikit-dikit restart. Ya itu resikonya ketika lo melakukan root. Kalau lo nggak mau ribet sama restart ya nggak usah, nggak usah di root. Karena memang menurut gue itu adalah hal yang concern. Karena nge-root itu nggak cuman sekedar lo pasang, install, beres gitu. Harus ada penyesuaian sistem yang terjadi gitu kan. Beda sama Magis Delta ya kalau nggak salah, atau Magis yang lainnya tuh kalau nggak salah dia udah pakai modul bukan modul ya, kayak gue lupa lagi nama itunya. Pokoknya ada deh, dia tuh udah beda gitu. Kayak kayak dia nggak dikeluarin gitu lah, di execute gitu. Gue lupa nama ininya apa. Cuma itu gue sempat lihat kok. Gue lupa deh. Di dispatch atau di apa gitu namanya. Aduh penasaran gue. Tapi itu kita skip aja lah. Intinya kalau lo pakai Magis Alpha, settingannya cuma kayak gini aja. Dan setelah dari sini, lo bisa lihat proof-nya dari aplikasi Livin by Mandiri dan juga Dana yang udah sempat gue record di jam yang sama ketika gue membuat slide presentasi ini. Ini dia proof-nya, silakan. Pertama gue ada cek di root checker dulu, root checker basic sih ini sebetulnya ya. Dan kemudian gue masuk ke info apps dari si Dana dan juga Livin by Mandiri. Ini kalau teman-teman lihat untuk versinya sendiri masih versi yang paling baru ya kebetulan. Untuk Dana versi 2.4 dan untuk Livin by Mandiri versi 1.5. Oke. Nah untuk Dana nih memang agak lama ya, maksudnya gue ngerti Dana tuh kayak lemot gitu. Nah ini gue buka Livin by Mandiri, gue autentikasi pakai fingerprint, jadi agak ngeblank layarnya, dan ini ya udah masuk ke bagian rekening gue gitu. Ini normal dan berjalan dengan semestinya aja gitu, kayak ya udah ini nggak ada apa-apa gitu, that's fine aja. Dan ini gue berhasil gitu, gue ngasih proof ke kalian bahwa ini bisa kalian terapkan juga. Jadi nggak cuman sekedar bang gimana caranya, bang ini gimana, bang ini gimana, bla bla bla. Tapi memang there is something that you have to know gitu loh. Ada beberapa hal yang harus lo tahu terlebih dahulu ketika lo hendak melakukan root atau melakukan tweaking pada ponsel yang udah di root kayak gitu. Dan mungkin segitu aja untuk video pembahasan gue mengenai cara membuka Livin by Mandiri di HP root untuk versi 1.5.0, yang mana ini nggak cuma sekedar tips and trick aja, tapi gue harap video ini bisa jadi salah satu edukasi untuk kalian bahwa routing itu nggak cuma sekedar yang katanya bisa nge-tweak ponsel jadi lebih baik atau apa lain segala macamnya, tapi memang routing itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Ada yang memang untuk tweaking, ada yang memang untuk utility, ada yang memang untuk kebutuhan gaming, ada yang memang untuk kebutuhan optimasi ponselnya gitulah, kayak mungkin adjusting kayak dia mau ngecilin DPI dan lain segala macamnya, atau menggunakan aplikasi yang memang membutuhkan akses root. Dan tentunya baik dari seluruh kalangan yang memang menggunakan root, mereka nggak terlepas dengan yang namanya aplikasi mobile banking mereka. Jadi mohon maaf kepada pihak-pihak developer aplikasi bank, kalau kita orang masih
seringkali mengakali aplikasi kalian di perangkat yang sudah di-root, tapi tujuan kita tidak untuk aneh-aneh kok gitu ya. Dan mungkin itu aja untuk video singkat gua yang sebenarnya ini panjang banget. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.